Hai, saya Steffi, Educational Coach dan Organization Development Consultant. Hai, gue Steffi. Hai, gua Atta. Welcome to our YouTube channel. Enjoy! Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara mengcoaching anak-anak yang nggak punya cita-cita. Nah, terutama anak kelas 11 dan anak kelas 12 ya. Kalau misalnya ditanyain anak kelas 11, anak kelas 12, dari hasil roadshow kita muter-muter ke sekolahan, ya, dari 100%, hanya 20% mereka yang memiliki cita-cita. Ya, jadi hanya 20% mereka yang mengangkat tangan. Kalau ditanyain, apa cita-cita kalian? Hanya 20% mereka yang mengangkat tangan. Dan dari 20% itu, hanya 50% yang mereka tuh udah firm sama cita-citanya. Jadi mereka udah tahu harus kemana, habis ini kemana, mau kuliahnya kemana. Kalau misalkan alternatifnya gimana, hanya 50% dari 20%. Which is hanya 10% ya dari jumlah siswa yang benar-benar firm sama cita-citanya. Kalau misalkan kita tarik kelas 11, wah kelas 11 lebih parah lagi ya. Masih banyak yang belum punya cita-cita dan itu wajar saja. Ya, Anda tidak usah pusing, tidak usah bingung. Oleh karena itu, saya di sini akan memberikan tips dan trik bagaimana mengcoaching anak kita yang belum memiliki cita-cita. Sebelumnya, kita harus tahu dulu penyebabnya. Apa yang membuat anak kita belum memiliki cita-cita? Nah, dari hasil riset kita, ada dua hal besar yang membuat mereka belum mengetahui cita-citanya. Ya, yang pertama adalah mereka masih terjebak di comfort zone. Ya, jelas saja, apalagi anak kelas 11 ya. Kalau anak kelas 10 itu masih ada bagaimana caranya beradaptasi di lingkungan SMA. Anak kelas 12 itu sibuk bagaimana caranya saya bisa lulus UNBK. Nah, kalau misalkan anak kelas 11, nah ini anak kelas 11 ini adalah yang lagi di comfort zone-nya. Dari mana asal comfort zone ini? Yang pertama ya mereka masih asik main sama teman-teman mereka. Ya wajar saja. Ya, apalagi anak kelas 11 itu rata-rata tuh menuju Sweet 17 ya. Kemudian yang kedua, mereka itu tidak punya target ya, jadi nggak ada target di kelas 11 itu mau ngapain, mau apa, yang penting naik kelas ya. Yang ketiga, tidak adanya tantangan yang men-challenge mereka. Nah, ini juga salah satu hal yang membuat mereka tuh terjebak dalam comfort zone. Itu tadi yang pertama, terjebak di comfort zone. Yang kedua adalah belum digalinya passion dan minat mereka ya. Bisa jadi mereka udah punya passion, udah punya minat gitu ya, tapi belum ada orang-orang yang menggali sebenarnya passion mereka tuh kemana sih. Ya, sebenarnya kalau misalkan bagusnya tuh udah awal-awal masuk SMA, itu mereka tuh udah digali passionnya, itu paling bagus dan paling baik. Jadinya tuh sepanjang perjalanan SMA mereka itu merupakan journey mereka untuk mencapai passion yang mereka inginkan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mereka tuh belum punya pengetahuan yang cukup. Ya, jadi mereka tuh belum punya pengetahuan pekerjaan-pekerjaan apa sih yang menarik bagi mereka, kemudian pekerjaan-pekerjaan apa sih yang bakal ngetren nantinya ya, pekerjaan-pekerjaan apa sih yang nanti bakal dibutuhkan. Nah, mereka tuh belum benar-benar tahu. Biasanya tuh kalau misalkan udah kelas 3 baru mereka mencari-cari ya. Tapi kalau misalkan udah kelas 3 itu tantangannya adalah mereka harus fokus pada UNBK, kemudian mereka harus fokus pada bagaimana belajar untuk mempersiapkan tes seleksi masuk perguruan tinggi. Ya, berikutnya adalah mereka harus mempelajari skill-skill tambahan. Ya, yang ketiga ini kalau misalkan mereka ingin kuliah di luar negeri misalkan gitu ya, mereka harus belajar bahasa Korea, misalkan mau ke Korea gitu ya, atau misalkan mereka ke Prancis, mereka harus belajar bahasa Prancis. Ya, saya punya siswa ya, yang dia tuh belajarnya sih menurut saya tidak efisien, karena pada saat kelas 3 itulah dia belajar bahasa Korea, dia harus mempersiapkan UNBK. Kemudian dia juga harus mempersiapkan bagaimana caranya supaya masuk ke perguruan tinggi yang dia maksud. Nah, ini akan sangat complicated, akan sangat numpuk banget kalau misalkan mereka tuh baru tahu passion, minat mereka pada saat mereka sudah masuk di kelas 12. Itu akan sangat complicated dan ribet banget. Bagi orang tua yang anak-anak yang masih kelas 11 atau kelas 10, ayo digali dari sekarang. Kenapa? Kalau misalkan kita bisa mulai lebih awal gitu ya, mereka bisa mulai perjalanannya lebih awal. Ya, misalkan mereka ingin kuliah di luar negeri, ingin belajar bahasa yang terkait, mereka bisa mulai di kelas 11. Ya, belajarnya santai, kemudian kita bisa set target dan nggak muluk-muluk gitu ya. Dan pada saat kelas 3 mereka tuh bisa fokus pada hal-hal yang mereka memang harus fokus di sana gitu ya.
Ya, oleh karena itu penting banget bagi para orang tua untuk meng-coaching anaknya yang belum memiliki cita-cita. Oke, so tiba ke materi intinya, bagaimana sih caranya meng-coaching anak-anak yang belum memiliki cita-cita? Oke, this is it. Oke, sebelumnya saya akan memperjelas dulu bahwa coaching ini bukanlah sebuah ceramah, ya, bukan kita presentasi di depan anak kita, bukan kita lecturing di depan anak kita, bukan kita memberitahu anak kita, bukan. Tapi coaching di sini adalah coaching berbasiskan ICF, di mana Anda, orang tua sebagai coach, Anda hanya menanyakan saja kepada anak Anda. Ya, jadi tugas kita nanti cuma tanya-tanya saja. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih? Nah, ini pertanyaannya. Pertama adalah pertanyaan yang membuat mereka ingat masa depan. Ini yang pertama. Ini pertanyaan yang menarik banget, karena pertanyaan ini bisa ditanyakan juga pada diri Anda juga bisa menanyakannya pada teman-teman Anda, siapapun, karena pertanyaan yang menarik banget. Pertanyaan kayak gimana sih? Oke, Anda bisa catat, ya. Pertanyaan pertama adalah, sekarang misalkan tanggal 7 September 2020 di jam 9.30 pagi, ya. Di tanggal yang sama, tanggal 7 September tahun 2025, which is 5 tahun lagi, di jam yang sama, Anda bayangkan apa yang akan terjadi pada diri Anda? Ya, kalau misalnya pada anak, Anda bayangin deh, di tahun 2025 nanti, adik itu di jam segini, adik lagi ngapain? Nah, itu bisa ditanyakan. Buat mereka membayangkan masa depan. Ya, kalau misalnya mereka jawabannya, nggak tahu apa tanyanya apa sih, aneh, bingung segala macem. Anda bisa menstimulasi mereka dengan menjawab pertanyaan Anda sendiri. Misalkan, kalau papa sih, ya, 5 tahun dari sekarang, papa ingin lagi berada di Niagara Falls misalkan, lagi menikmati air terjun Niagara gitu ya. Kemudian papa tuh nggak mikirin kerja lagi, papa juga nggak mikirin kamu lagi, karena papa tuh udah memiliki passive income, misalkan papa tuh nggak mesti cari uang lagi, uang itu udah mencari papa, misalkan gitu, papa cuma mau enjoy the life aja gitu. Kenapa Niagara Falls? Karena Niagara Falls itu kan ada di wilayah bumi bagian selatan gitu ya. Enak banget pasti, itu lagi musim semi sekarang, September itu lagi musim semi, jadinya nggak terlalu dingin gitu ya, nggak terlalu panas, adem, enak banget. Kalau itu sih papa. Kalau kamu gimana deh? Nah, pertanyaan ini bisa merangsang anak Anda untuk mengingat masa depan, setidaknya membawa anak Anda tuh menuju masa depan. Ya, setidaknya mereka tuh akan ingat dulu, oh, bahwa saya memiliki masa depan yang harus saya tata, saya ciptakan sendiri. Itu pertanyaan pertama. Berikutnya, pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang menyadarkan. Nah, ini pertanyaan yang follow up pertanyaan yang pertama. Pertanyaan seperti ini. Kalau misalkan di skala 1 sampai 10, 1 itu Ade masih jauh banget deh dari impian Ade 5 tahun ke depan. 10 itu Ade sudah deket banget sama impian Ade, cuma tinggal nunggu waktu saja. Gitu ya. Ade ada di angka berapa? Nah, dari pertanyaan ini, itu membuat anak kita memikirkan kondisinya saat ini seperti apa. Mereka harus sadar kondisinya sekarang saat ini seperti apa. Apakah mereka sudah cukup belajarnya, apakah mereka sudah cukup effortnya untuk menyongsong 5 tahun lagi, gitu kan. Misalkan mereka bilang jawabannya pusing atau gimana, apa sih kok jawabannya? Cukup jawab angka saja. Ya, dari skala 1 sampai 10, masih angka 3, Pak. Oke, setelah angka 3, Anda suruh mereka untuk menjabarkan 3 itu seperti apa sih, Dek? Ya, yang saat ini tuh 3 itu seperti apa sih? Kenapa dia bisa bilang itu angka 3, gitu ya? Biar dia menjabarkan buat mereka sadar. Ya, dari kesadaran ini kita harap mereka tuh mempunyai kontemplasi atas keadaan dirinya saat ini dan terhadap apa yang ingin mereka tuju. Oke, itu pertanyaan kedua, pertanyaan yang menyadarkan. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang mengeksplorasi niat. Nah, ini pertanyaan berikutnya itu bisa relate sama yang sebelumnya, bisa jadi tidak. Ya, Anda bisa menanyakan seperti pertanyaan, Ade itu kalau sehari-hari itu paling tertarik sama apa sih? Gitu ya. Jadi buat mereka mencari ketertarikan mereka dari mana. Yang kedua adalah kalau misalkan adik jalan, misalkan Anda ajak anak Anda jalan yang mengeksplorasi jalanan gitu ya. Dari perjalanan kita, apa sih yang membuat adik sangat tertarik? Bisa jadi itu merupakan minatnya. Misalkan
saya tertarik sama bangunan-bangunan, saya tertarik sama MRT, kok bisa begini, bisa begini, bisa begini. Nah berikutnya, Ade tuh kalau misalkan mau kerjaan apa sih yang Ade pengen? Bisa jadi jawaban mereka adalah, Ade sih pengen kerja yang kerjanya sedikit tapi dapatnya banyak gitu loh. Atau Ade pengen kerja yang kerjaannya tuh keliling dunia gitu. Atau Ade pengen kerja yang kerjanya tuh ya banyak ketemu orang misalkan gitu. Nah dari situ kita bisa gali lagi, atau kita bisa selipkan dengan mentoring. Ya, misalkan ayah punya teman gitu ya, papa punya teman yang kerjanya tuh di raja luar negeri. Dia tuh jurnalis misalnya gitu. Beri mereka pengetahuan tentang pekerjaan-pekerjaan yang bisa memenuhi keinginan mereka. Ya dari situ kita bisa tahu, oh bisa jadi ini minatnya, tapi itu belum tentu mengerucut. Ya, mengerucutkannya dengan apa? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, jadi itu bisa ditanyakan kepada anak Anda. Itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang berikutnya adalah pertanyaan yang memotivasi dan men-challenge mereka. Ya, kalau misalkan mereka udah tahu minat mereka apa, Anda bisa memotivasinya dengan pertanyaan dan bisa men-challenge mereka dengan pertanyaan. Misalkan, anak Anda ingin menjadi jurnalis. Oke, apa yang akan kamu lakukan terlebih dahulu untuk bisa menjadi jurnalis, misalkan seperti itu. Nah, misalkan, ya saya harus belajar fotografi dulu lah Pak, gitu. Nah, misalkan Papa beliin kamu kamera, ya. Dalam waktu 6 bulan, kamu bisa nggak, ya, menguasai teknik kamera yang kamu maksud? Nah, Anda bisa men-challenge mereka, ya. Dengan men-challenge seperti ini, mereka tuh akan memiliki target. Ya, target mereka apa sih? Menguasai teknik foto. Anda bisa menjabarkannya lagi. Menguasai teknik foto itu maksudnya seperti apa? Ukurannya seperti apa? Ya, misalkan, oh mungkin aku cari dulu deh di Google. Anda bisa men-challenge lagi. Oke, kalau minggu depan udah bisa tahu nggak? Udah bisa tahu nggak? Udah bisa explore nggak? Udah bisa kabarin ke Papa nggak? Teknik-teknik kamera seperti apa sih yang yang kamu butuhkan sebagai seorang jurnalis, misalnya seperti itu. Anda bisa men-challenge mereka. Ya, dari langkah yang besar sampai ke langkah yang paling mungkin. Ya, jadi untuk memotivasi mereka, Anda bisa menanyakan mereka pertanyaan-pertanyaan yang membreakdown challenge mereka. Misalkan, so untuk mencapai goals kamu nih 6 bulan ke depan, ya, langkah apa sih yang bakalan kamu lakuin nih? Ya, langkah kecil apa sih yang bakal kamu lakuin selama seminggu gitu misalnya, setiap minggu atau setiap harinya, ya. Tidak usah muluk-muluk, cukup 1 atau 2 saja action plan-nya, ya. Dan ini saya rasa sudah bisa membuat mereka tuh memiliki action, ya. Karena apa? Kalau misalkan langkahnya terlalu besar, ya, tidak di breakdown menuju langkah kecil atau menjadi langkah kecil, itu akan sia-sia. Mereka akan menguap begitu saja. Nanti hasil coachingnya akan menguap seperti itu aja. Ya, oleh karena itu Anda harus menuntun mereka sampai ke langkah-langkah harian. 2 langkah saja tidak apa-apa, 1 langkah juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, lihat hasilnya setiap minggu, Anda monitoring, Anda kontrol. Adik, gimana hasilnya? Misalnya minggu depan, gimana dia udah bisa menguasai apa aja nih teknik? Jangan dibilang, aduh susah apa segala macam. Anda bisa mengcoachingnya lagi. Teknik coaching ini penting banget, karena apa? Anda bisa menstimulasi mereka dengan pertanyaan, ya. Karena menurut research, ya, bertanya itu bisa lebih menstimulasi otak daripada menceramahi atau memberitahu. Ya, jadi Anda dengan bertanya, dengan mengcoaching mereka dengan pertanyaan-pertanyaan, Anda bisa menggali, mengeksplorasi mereka, menstimulasi otak mereka lebih dari sekedar Anda memberitahu. So, that's all. Ya, pertanyaan-pertanyaan coaching. Bisa saya bilang coaching itu bukan merupakan ngasih tahu, ya. Coaching based on ICL itu coaching merupakan kemitraan. Jadi Anda bagaimana saya sejajar dengan anak Anda, tidak menggurui, ya, sejajar bermitra gitu ya. Kemudian Anda menstimulasi pemikiran mereka dengan pertanyaan. That's coaching. Ya. Oke, tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat kecuali dia dipraktekkan. Ya, oleh karena itu saya menghimbau Anda untuk mencoba mempraktekkan teknik coaching ini kepada anak Anda setelah menonton video ini. Oke? So, kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman papa mama yang lainnya, karena kita sama-sama memberdayakan, kita sama-sama saling menguatkan sebagai orang tua. Ya, kemudian jangan lupa subscribe, pencet tombol lonceng, nonton juga video-video lainnya. Ya,
Dan follow juga IG saya, follow juga Facebook saya. Ya, kalau misalkan Anda ingin bertanya-tanya, bisa di komen, bisa langsung DM lewat IG, insya Allah akan saya jawab. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya, insya Allah. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.